trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Perhatikan chart EUR/USD ini dan angka 9 yang ada di dalamnya. Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa Anda bisa buy dan sell di pucuk tepat sebelum harga berbalik arah? Anda bisa sell di sini dan kemudian melihat harga turun ke bawah, atau Anda juga bisa buy di sini dan kemudian melihat harga langsung naik ke atas. Mau tahu seperti apa caranya? Pastikan Anda tidak skip videonya dan tonton sampai habis, agar Anda bisa langsung praktekkan di dalam trading Anda dengan benar. Dan tentunya jangan lupa untuk diuji coba dahulu, baik dalam akun demo maupun di dalam backtesting. Halo traders, jumpa lagi dengan saya Setio Wibowo. Kali ini saya akan share kepada Anda bagaimana cara yang akurat mencari pucuk atau mencari swing high dan swing low yang berbasis pada prinsip teknik trading TD sequential. Ada 3 tujuan yang akan dicapai di dalam video ini. Pertama adalah mencari entry yang terbaik, yaitu di pucuk, buy di low dan sell di high. Tujuan kedua adalah bagaimana kita bisa meminimalkan resiko. Dan tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan profit. Teknik ini bisa digunakan di semua instrumen, mulai dari forex, komoditi, saham, hingga cryptocurrency. Pada prinsipnya juga bisa digunakan di semua time frame, akan tetapi saya pribadi lebih suka menggunakannya mulai time frame H1 ke atas. Akan tetapi bagi teman-teman scalpers yang terbiasa menggunakan TF-TF yang kecil, nggak usah khawatir, karena teknik ini juga masih bisa digunakan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Dan nanti jangan lupa di like, share videonya ke teman-teman Anda dan grup-grup trading Anda. Dan tentu saja jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda. Apa itu TD sequential? TD adalah singkatan dari nama pencipta teknik ini, yaitu Tom DeMark, seorang raksasa dan legenda di dalam dunia trading, khususnya di dalam bidang indikator teknikal. Banyak bank-bank besar di dunia menggunakan jasanya. Dan tidak ketinggalan juga investor-investor legendaris seperti George Soros dan Paul Tudor Jones juga menggunakan jasa Tom DeMark. Jadi Tom DeMark ini keren banget ya, Anda bisa googling saja untuk mencari tahu sepak terjangnya. Teknik TD sequential ini sebenarnya cukup rumit, baik hitung-hitungannya maupun asumsi-asumsi dasarnya. Tapi seperti pada semua konten YouTube saya akan berusaha untuk menyederhanakannya agar bisa dipahami dengan mudah dan langsung bisa dipraktekkan. Untuk memudahkan kita semua, saya akan dibantu oleh sebuah tool, yaitu indikator TD sequential yang ada di TradingView. Jadi dengan bantuan indikator di TradingView ini, kita tidak perlu lagi susah-susah menghitung TD sequential secara manual. Kita tinggal tempel saja indikatornya, maka kita sudah bisa mendapatkan TD sequential ini. Kita langsung saja ke bagian indikatornya ya teman-teman. Kita klik di sini, lalu kita ketikkan aja TD sequential ya. Seperti ini ya teman-teman, nanti akan muncul banyak ya. Jadi ini ada banyak orang yang mengcoding begitu ya, indikator TD sequential ini ada banyak sekali. Nah, dalam video ini saya akan pakai yang nomor 2 ini ya teman-teman, yang TD sequential by Kifan C ini ya teman-teman. Saya akan pakai ini, tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau bereksperimen dengan yang lainnya ini boleh juga ya teman-teman, akan tetapi saya akan gunakan ini saja yang menurut saya itu enak untuk dilihat begitu ya. Oke, kita akan pilih saja indikatornya ini, kita akan klik ya teman-teman, maka akan muncul tampilannya itu seperti yang sedang Anda lihat ini. Di materi ini saya tidak akan membahas secara penuh kriteria trading yang ada di versi Tom DeMark yang asli, hanya based on dan berdasarkan pada indikator yang saya pakai, dan dari situ kita bisa menciptakan sebuah trading system. Namun saya rasa Anda wajib paham paling tidak secara garis besar seperti apa konsep asli dari teknik TD sequential dari Tom DeMark ini. Ada 3 bagian penting dalam konsep TD sequential, yaitu fase setup, intersection, dan countdown. Seperti yang Anda lihat di monitor,
Bagian atau fase setup adalah bagian dengan angka 1 hingga 9 ini. Mungkin sampai di sini teman-teman banyak yang bingung dan bertanya, angka 1 hingga 9 ini bagaimana cara mendapatkannya? Saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi saya akan jelaskan, ini contohnya adalah dalam setup sell ya teman-teman. Jadi dalam setup sell, karena sistem ini TD sequential ini kan sistem trading itu yang melawan tren ya. Jadi ini adalah sistem trading yang counter trend begitu ya. Jadi kalau kita mau sell itu prior pergerakan sebelumnya itu trennya harus bullish ya teman-teman, seperti yang Anda bisa lihat di monitor ini ya. Jadi angka 1 sampai 9 ini kan trennya bullish ya. Jadi dia naik, artinya apa? Artinya kita sedang ancang-ancang untuk melakukan open posisi sell ya. Oke, kita balik lagi bagaimana cara menghitung agar keluar nih angka 1 sampai 9 ini, seperti apa cara menghitungnya ya. Jadi begini ya teman-teman, syarat yang wajib dipenuhi adalah masing-masing candle dengan angka 1 hingga 9 ini itu dia harus memenuhi kriteria ya. Apa kriterianya? Itu seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah trade sell ya. Jadi angka 1 ini misalnya ya, itu dia candlenya itu close-nya itu wajib untuk close lebih tinggi dibandingkan dengan 4 candle sebelumnya ya. Jadi ini misalkan angka 1 ya teman-teman, dia itu wajib close candlenya lebih tinggi dibandingkan 4 candle sebelumnya ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4 candle ini itu candle yang angka 1 yang warna hijau ini ya teman-teman semua, itu close-nya wajib lebih tinggi daripada close dari 4 candle sebelumnya ya. Demikian juga dengan candle yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu wajib close lebih tinggi daripada close keempat candle sebelumnya. Sedangkan untuk setup buy kebalikannya ya teman-teman, kita tahu di sini kita melihat di sini ada sequence ya dari 1 sampai 9 ya teman-teman. Nah, masing-masing candle yang berwarna merah ini, angka 1 ini misalkan itu dia wajib close lebih rendah ya, dibalik ya logikanya, dia wajib close lebih rendah dibanding dengan 4 candle sebelumnya ya teman-teman. 1, 2, 3, 4. Nah, candle yang ini yang angka 1 ini dia wajib close lebih rendah dibandingkan dengan 4 candle sebelumnya ya. Demikian juga dengan masing-masing keseluruhan candle dari 1 sampai 9 ini, masing-masing candle tersebut wajib untuk close lebih rendah daripada 4 candle sebelumnya. Fase setup ini juga harus beruntun dan tidak boleh terputus ya. Kalau terputus maka sequence-nya atau penghitungannya itu harus mulai lagi dari awal ya teman-teman, seperti contoh ini ya. Kenapa seperti contoh ini? Kita melihat di sini ya, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kenapa dia tidak 7, 8, 9 tapi dia balik ke 1 ya teman-teman? Kenapa? Karena setelah angka 6 ini kriteria untuk setup buy-nya itu tidak terpenuhi ya. Jadi yang angka 1 ini harusnya kalau dia mau berubah menjadi angka 7, maka close-nya itu dia harus lebih rendah daripada 4 candle sebelumnya. Akan tetapi karena tidak memenuhi syarat itu ya, dia close-nya itu lebih tinggi malah daripada 4 candle sebelumnya, maka sequence-nya terputus dan penghitungannya harus mulai dari awal lagi, yaitu angka 1 ini. Fase setup ini disebut atau dianggap sebagai fase momentum. Fase yang kedua adalah intersection, yaitu bagian yang memastikan bahwa fase setup telah terbentuk dengan sempurna. Contohnya seperti yang Anda lihat pada monitor ini, yaitu pada setup sell. Fase setup dikatakan telah sempurna apabila low daripada candle 8 dan candle 9 itu lebih rendah dibandingkan dengan high 3 candle sebelumnya. Seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman, kita melihat candle 8, itu kita melihat di sini low daripada candle 8 itu dia lebih rendah dibandingkan dengan high daripada candle ke-7, 6 dan 5 ya. Sebaliknya atau seterusnya ya, demikian juga dengan candle yang 9 ini ya teman-teman, low daripada candle yang ke-9 ini itu dia lebih rendah daripada high daripada 3 candle sebelumnya, yaitu candle 8, candle 7 dan candle 6. Pada indikator TD sequential yang sedang saya pakai ini
ini intersection yang sempurna atau fase setup yang sempurna itu angka 8 sama angka 9-nya diberi semacam perisai ini ya teman-teman yang berwarna hijau ini. Itu untuk menandakan bahwa fase setupnya itu telah sempurna, intersectionnya telah sempurna. Sebaliknya seperti yang Anda lihat di sini ya teman-teman semua, yang diberi lambang perisai itu hanya angka 9-nya saja, tetapi angka 8-nya tidak diberi lambang perisai. Artinya apa? Artinya yang memenuhi syarat kesempurnaan intersectionnya itu hanya angka 9-nya saja atau candle 9, sedangkan candle ke-8-nya ini tidak memenuhi syarat kesempurnaan intersectionnya. Ada yang bersikap sangat ketat sekali terhadap syarat kesempurnaan intersection ini, tapi ada juga orang-orang yang relatif lebih longgar terhadap syarat kesempurnaan intersection ini. Saya termasuk orang-orang yang tidak terlalu ketat untuk syarat kesempurnaan intersection ini, tapi saya kira nanti teman-teman terserah aja ya, mau ketat, mau agak longgar tidak masalah, karena toh sudah ada indikatornya, kita tinggal plot aja ya kan, apa susahnya. Fase ketiga adalah fase countdown yang perhitungannya dimulai setelah fase setup selesai. Jika fase setup adalah fase momentum, maka fase countdown adalah fase kejenuhan. Saya pribadi memotong fase countdown ini dan tidak menggunakannya. Alasannya adalah fase countdown ini terdiri dari 13 buah candle yang tidak wajib urut seperti pada fase setup. Jadi bisa berlangsung dengan lama sekali dan pada saat itu kita sudah kehilangan momentum tradingnya. Tapi saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menghitung countdownnya. Saya akan memberikan contoh bagaimana menghitung countdown dari setup untuk trade sell. Untuk mempermudah kita menghitung countdownnya, saya pakai tool yang lain ya teman-teman, sama-sama tool TD sequential, akan tetapi lain ya teman-teman. Jadi ini kita bisa melihat di sini ya. Saya menggunakan tool TD sequential dalam tanda kurung setup and countdown ya. Jadi kita melihat di sini ya teman-teman, kita akan langsung saja, ini adalah fase setup untuk sell trade ya. Jadi harga ini dia sudah membentuk angka 1, 2, 3 sampai ke 9 ya teman-teman. Artinya fase setupnya ini sudah selesai ya. Nah, kemudian kita melihat di sini teman-teman, fase countdownnya di mana ya. Jadi untuk trade sell ya teman-teman, fase countdown adalah kita menghitung candle di mana close-nya itu lebih tinggi daripada high 2 candle sebelumnya ya. Oleh karena itu kita melihat di sini ya teman-teman, yang dimaksudkan dengan countdown itu adalah setelah fase setup ini selesai, di sini angka 9-nya sudah selesai ya teman-teman, maka kita melihat di sini ada angka 1 ya. Ada angka 1, 2, kemudian angka 3-nya ini jauh ya teman-teman. Kenapa? Kita lihat dulu di angka 1 ini ya. Jadi angka 1 ini adalah countdown-nya ya teman-teman. Kenapa? Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa close daripada candle yang ini ya teman-teman, itu dia lebih high daripada high 2 candle sebelumnya ya. Jadi candle yang ini itu close lebih tinggi daripada high 2 candle sebelumnya, yaitu candle ini dan candle ini ya. Ini juga sama saja, ini juga dihitung dalam countdown. Kenapa? Karena close daripada candle ini itu masih lebih tinggi dibandingkan dengan high 2 candle sebelumnya, yaitu candle ini dan candle ini ya. Demikian seterusnya ya teman-teman semua, karena di sini ini tidak terpenuhi syaratnya, yaitu close-nya harus lebih tinggi dari high 2 candle sebelumnya, maka di sini adalah countdown 1, countdown 2 dan countdown 3-nya itu baru nampak di sini ya teman-teman. Seperti itu seterusnya dan sampai 13 ya teman-teman, sampai 13 itu sampai di sini ya. Di sini indikatornya ada arah panah ya teman-teman. Ini menunjukkan bahwa ini loh countdown candle ke-13 ya. Dan disinilah setelah countdown ke-13 inilah maka kita akan boleh ambil posisi sell ya. Dan seperti tadi yang sudah saya katakan ya teman-teman semua, itu jaraknya bisa jauh sekali. Dan kalau kita sell setelah candle yang countdown yang ke-13 ini muncul, maka ketika kita sell itu harganya sudah malah naik ke atas ya teman-teman. Oleh karena itu saya prefer untuk saya memotong ya fase countdown ini, dan saya hanya sampai kepada fase setup saja ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat logikanya ya teman-teman,
Tapi ini preferensi pribadi ya teman-teman, saya tidak mengatakan ini benar atau salah, karena masing-masing juga orang bisa punya interpretasi sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, buat saya ya, setelah harga itu dia selesai masa setup ya, itu dia otomatis sejak candle yang angka 9 ini ya teman-teman, maka ke kanan ini dia sudah masuk masa kejenuhan ya. Artinya kalau misalkan kita mengandai-andaikan seperti osilator seperti RSI atau stokastik, itu di sini setelah dia bergerak setelah angka 9 ini ya teman-teman, kita boleh menganggapnya sebagai masa, karena ini adalah tren yang naik ya, itu adalah area overbought ya. Mudah-mudahan paham ya teman-teman. Sekarang saya akan kembali ke indikator TD sequential awal kita dan bagaimana men-setup tradingnya, baik entry, stop loss maupun targetnya. Selain sequence angka 1 sampai 9, hal yang penting juga yang ada dalam indikator ini adalah garis-garis putus-putus berwarna coklat ini ya teman-teman, which is tidak lain tidak bukan adalah support and resistance-nya ya. Jadi kalau dia terbentuk di atas, itu dia berfungsi sebagai resistance. Sebaliknya kalau dia ada di bawah sini, dia terbentuk sebagai support. Cara tradingnya juga sangat sederhana ya teman-teman. Jadi setelah angka 8 dan 9 ini terbentuk, setelah fase setup-nya itu terbentuk ya teman-teman, maka setelah itu kita bisa mengambil open posisi sell ya, dengan stop loss-nya kita letakkan pada garis atau pada titik-titik coklat ini ya, yang dia berfungsi sebagai resistance ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pasang stop loss-nya itu persis di garis-garis coklatnya ini boleh, kalau mau letakkan sedikit di atasnya itu juga boleh ya. Jadi itu tergantung preferensi pribadi kita saja ya. Jadi contohnya begini teman-teman, jadi misalkan kan kita mau sell nih ya kan, kita mau sell pada opening daripada candle yang setelah selanjutnya ini ya, candle yang dengan nomor 1 hijau ini ya teman-teman, karena dia terjadi setelah angka 9-nya ya, maka kita bisa sell di sini ya, kita bisa sell di sini, kemudian stop loss-nya kita pasang di sini ya teman-teman. Dan untuk targetnya seperti biasa saya selalu menggunakan patokannya itu risk reward ratio ya teman-teman. Jadi kalau risk reward ratio itu 1:1, maka mohon maaf, targetnya kita bisa letakkan di sini ya. Ini adalah target pertama. Kalau teman-teman mau yang 1:2, itu bisa diletakkan di sini untuk target profitnya sekitar di sini ya teman-teman semua, seperti itu. Selanjutnya saya akan contohkan trade yang loss ya teman-teman, yang kena stop loss-nya. Di sini kita melihat ya, angka 8 dan 9-nya ini sudah terbentuk, artinya setup-nya sudah terbentuk. Akan tetapi di sini kita melihat yang ada lambang perisainya itu hanya angka 9 ya. Yang sempurna, yang intersection-nya itu sempurna hanya angka 9. Akan tetapi angka 8-nya tidak sempurna ya teman-teman semua. Dan di sini kita akan ambil open posisi buy ya. Kita ambil buy di sini di pembukaan candle yang setelah angka 9 ini ya teman-teman, kita buy di sini. Nah, stop loss-nya itu kita letakkan pada garis titik-titik coklat ini ya teman-teman. Dan kalau kita ambil 1:1 ya, kira-kira targetnya di sekitar sini ya teman-teman. Dan kalau kita melihat di sini, ternyata sampai di sini kita kena stop loss-nya ya teman-teman, kita kena stop loss-nya di sini ya, stop loss-nya hit di sini. Kita juga bisa menggunakan filter untuk mencegah overtrade dan juga tentunya memperbesar probabilitas kita ya teman-teman. Dan di dalam contoh ini saya menggunakan filternya itu adalah EMA 200 ya. Jadi ini adalah garis yang berwarna biru, ini adalah EMA 200. Kita tahu seperti yang kita lihat di gambar ini ya, harga sedang ada dalam tren apa nih? Tren bullish ya. Jadi kita hanya ambil trade buy ya teman-teman semua. Oleh karena itu kita hanya ambil setup yang ini ya teman-teman. Di sini kita bisa ambil buy ya teman-teman, dengan stop loss tetap sama di garis-garis coklat ini ya, titik-titik coklat ini ya teman-teman. Sebaliknya untuk sinyal-sinyal yang sell seperti yang ini dan yang ini ya, kita nggak ambil tradingnya ya teman-teman. Kenapa? Sekali lagi, karena kita menerapkan filternya nih ya kan, tren lagi bullish. Oleh karena itu kita hanya mau ambil posisi buy, kita hanya mau ambil
TD sequential yang memberikan signal buy, which is signal yang di sini ya. Mudah-mudahan paham. Atau kita juga bisa menggunakan trading breakout dengan bantuan TD sequential ini ya teman-teman. Seperti contoh yang Anda lihat ini ya, di sini harga sedang bergerak di bawah EMA 200-nya, artinya trennya sedang bearish ya teman-teman. Kita bisa memanfaatkan breakout di bawah support untuk melakukan open posisi sell ya. Di sini adalah contohnya ya teman-teman semua. Di sini setupnya sudah selesai, muncul angka 9, kemudian terbentuklah garis support yang ini ya teman-teman. Kemudian ketika harga break di bawah supportnya ini, kita bisa melakukan open posisi sell ketika harga mengalami breakout di sini ya. Keren banget. Oke banget ya teman-teman, dan saya ingin menambahkan ya bahwa Anda bebas, Anda juga wajib menurut saya untuk berkreasi sendiri ya. Jadi Anda boleh menambahkan indikator Anda sendiri, Anda bahkan boleh menambahkan rules Anda sendiri ya teman-teman. Analisa teknikal itu bebas, akan tetapi yang penting Anda tahu prinsipnya dulu ya. Oleh karena itu tadi saya bahas di depan agak panjang bagaimana prinsip aslinya dulu, konsep aslinya dulu seperti apa. Setelah kita tahu konsep aslinya, terus mau gimana-gimanain, nah itu nanti terserah kita saja ya teman-teman. Jadi proses kreatif itu bebas-bebas saja ya. Mudah-mudahan dengan contoh yang saya berikan ini Anda bisa berkreasi sendiri dengan menggunakan kreativitas Anda sendiri, dengan menggunakan indikator Anda sendiri, dan sekali lagi dengan menggunakan atau menerapkan rule yang Anda terapkan sendiri. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa diuji coba dulu, jangan lupa di backtesting dulu sebelum dipakai di akun real ya. Dan jika Anda mendapati video ini bermanfaat, silakan Anda bisa like, Anda bisa share videonya ke teman-teman Anda, ke grup-grup trading Anda, agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat. Dan juga kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa komen aja di kolom komentar ya. Silakan Anda komen di kolom komentar ya teman-teman semua, seperti itu. Dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.